Shalom Permata. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, mari kita angkat lagu pujian kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Teman-teman, sebelum kita membaca sedikit dari firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkat penyertaan Tuhan hingga pada saat ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai renungan kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga Tuhan, apa yang kami baca dari firman Tuhan pada hari ini dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia yang hidup. Haleluya, amin. Nah teman-teman, firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 23, begini bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami ulangi sekali lagi, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman, dari ayat ini kami mengangkat tema yaitu kerjakanlah dengan sepenuh hati. Nah pada ayat yang kami ambil yaitu ini adalah suatu surat Paulus kepada jemaat di Kolose, di mana jemaat di sana sudah mengenal Tuhan. Dan oleh karena itu mereka telah meninggalkan manusia lama dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Nah, Injil ini membantu kita untuk menyelamatkan, juga untuk mereformasi kehidupan kita. Sebagai contohnya yaitu hubungan antara anggota keluarga, hubungan antara anak dan orang tua, hanya akan selaras dengan firman Tuhan jika semua yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, di ayat ini juga Paulus menasihati semua orang percaya untuk menganggap semua pekerjaan sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Karena di ayat 24, jika kita teruskan di dalam pasal 3 ini, dikatakan bahwa semua pekerjaan yang dikerjakan untuk Tuhan kelak akan mendapatkan upah. Di sini saya akan memberikan 3 dampak jika kita mengerjakan apapun untuk Tuhan dan menganggap itu sebagai pelayanan dan kita kerjakan bukan untuk manusia. Nah, yang pertama yaitu mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tentang Allah. Contohnya pekerja di rumah sakit atau yang sering kita lihat yaitu dokter. Nah, yang kami tahu di sini adalah dokter itu juga punya sumpah ya. Di mana dokter
berusaha untuk melayani pasien dengan sepenuh hati, bagaimana pasien itu puas dengan pelayanan yang kita berikan, itu akan membuat dokter itu juga merasa lega atau pencapaian untuk melayani pasien itu terpenuhi. Nah, di sini dokter itu memberikan contoh bahwa di kehidupannya itu perjuangan karirnya bukan tentang dia saja, tapi bagaimana melayani semua pasien dengan baik. Nah, itu juga termasuk ke dalam pelayanan karena tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana berkat atau pekerjaannya yang dia kerjakan bisa menjadi berkat untuk semua orang. Nah, yang kedua, di sini kami dapat jika kita melakukannya untuk Tuhan, kita melakukannya dengan ringan hati atau ringan hati yang kami maksud di sini yaitu tidak dengan paksaan atau tidak bersungut-sungut. Nah, jika kita melakukan itu untuk Tuhan, kita akan merasa bahwa pekerjaan itu kita mengerjakannya dengan enjoy, dengan santai, dan tidak merasa berat atau ini akan menjadi beban. Tidak akan menjadi beban sedikit pun. Nah, yang ketiga kami dapat yaitu jika kita melakukannya untuk Tuhan, hal itu menolong kita terus melakukan yang terbaik. Yang terbaik di sini maksudnya itu tidak asal-asalan. Nah, apa yang kita kerjakan, kita persembahkan untuk Tuhan. Sebenarnya kita manusia, kita orang percaya, kita harus membuat diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu adalah suatu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Nah, teman-teman Permata, kami mengajak teman-teman Permata semuanya tanpa terkecuali untuk apapun yang kita kerjakan, marilah kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Kita kerjakan dengan tidak bersungut-sungut, kita kerjakan dengan enjoy, santai, supaya itu juga menjadi berkat untuk kita juga untuk orang lain. Nah, sekian firman Tuhan yang sampai pada kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkat penyertaan Tuhan renungan kami sudah selesai Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami baca pada firman Tuhan pada hari ini dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami supaya apa yang kami kerjakan sudah termasuk ke dalam bentuk pelayanan kepada Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati persekolahan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh berkuasa. Mari kita berdoa menurut doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. O Bapa kami sini surga, kelam do iperbadi amin. Dalhamin kini rajandu, selamin pratendu ibas dunia indah bagini surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah endah. Alami salah kami, bagi alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami baba kamu kubahas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari, sebab kam kap semada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekah. Amin.